Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhyiddin Muhammad Jelani. Saya adalah salah seorang karyawan di perusahaan yang berlokasi di kawasan industri Delta Silicon 2 Lipo Cikarang. Posisi saya bekerja di sana sebagai seorang staf General Affairs di bawah naungan Departemen HRD dan GA. Saya bekerja di PT Willis Industries Makmur sejak tahun 2017, tepatnya di bulan Desember. Sampai saat ini saya sudah bekerja di sana selama kurang lebih hampir 5 tahun. Pekerjaan keseharian atau job deskripsi dari seorang staf General Affairs adalah mengurusi semua fasilitas, sarana dan prasarana yang ada di perusahaan. Selain itu juga saya mengurusi perizinan perusahaan, kendaraan, dan perizinan-perizinan lainnya yang diperlukan oleh perusahaan. Menurut saya sebagai seorang staf General Affairs, sesuai dengan peraturan tentang sertifikasi SDM, selain diperlukan skill dan keahlian untuk melaksanakan pekerjaan, juga diperlukan sebuah dokumen pengakuan, yaitu ijazah D3 atau S1. Jadi untuk saat ini pendidikan terakhir saya adalah sekolah menengah kejuruan, dan selama saya bekerja di perusahaan ini saya mengalami banyak kendala untuk jenjang karir. Oleh karenanya pendidikan keahlian dan keterampilan saja tidak cukup, namun diperlukan untuk proses promosi jabatan dan mengisi posisi yang lebih tinggi dalam persyaratan yang diminta di perusahaan, khususnya perusahaan saya, dan saya yakin juga di perusahaan-perusahaan lain juga menerapkan persyaratan-persyaratan untuk posisi-posisi jabatan tertentu. Ya, saat ini pendidikan terakhir saya masih SLTA, dan untuk menempuh jenjang jabatan atau karir yang lebih tinggi maka diperlukan ijazah S1 atau D3 ya. Oleh karenanya saya untuk mengembangkan karir dan jabatan saya di perusahaan ini, dan mungkin juga perusahaan-perusahaan berikutnya yang akan saya duduki, maka saya mendaftarkan kuliah di Universitas Akademi Sekretari Manajemen Insulindo Bekasi atau ASMI Bekasi, yang berlokasi di kawasan komplek Ruko Hyundai. Tepatnya saya di ASMI mengambil jurusan D3 perusahaan. Kenapa saya ambil kuliah di ASMI? Salah satunya adalah adanya program akselerasi yang menurut saya dapat lebih cepat ditempuh untuk level jenjang pendidikan D3, di mana akselerasi pendidikan tersebut juga diatur dalam perundangan tentang universitas, dan adanya pengakuan dunia belajar dalam pengalaman pekerjaan yang sudah kita tempuh, sehingga program akselerasi menempuh pendidikan D3 bisa dilakukan di Akademi Sekretari Manajemen Insulindo Bekasi. Sepanjang yang saya tahu, baru ASMI Bekasi yang menyelenggarakan
program pendidikan D3 akselerasi. Maka dari itu saya tertarik untuk bergabung menjadi mahasiswa di ASMI Bekasi, menempuh program studi D3 manajemen D3 perusahaan. Selama saya berkuliah di ASMI, saya merasa sangat fleksibel dalam hal pembelajaran, khususnya bagi saya adalah seorang karyawan. Waktu perkuliahan sangat fleksibel, artinya tidak mengganggu jam kerja saya sebagai seorang karyawan, namun saya tetap dapat mengikuti perkuliahan dengan baik. Tentunya untuk komitmen saya mendaftar menjadi mahasiswa atau belajar di ASMI Bekasi, di sisi lain saya bekerja juga saya menjadi mahasiswa. Tentunya waktu luang di luar jam kerja harus kita korbankan untuk menempuh jenjang pendidikan, tentunya agar proses pembelajaran untuk menempuh program D3 manajemen perusahaan dapat kita laksanakan dengan baik. Tentunya di setiap tujuan yang akan kita gapai pasti ada sebuah pengorbanan baik waktu, tenaga maupun biaya. Dari sisi biaya pun di ASMI Bekasi menurut saya relatif sangat terjangkau. Kami hanya dibebankan biaya pendaftaran dan biaya wisuda. Selebihnya adalah program promosi dari kampus, yaitu perkuliahan gratis. Mahasiswa yang ada di ASMI Bekasi lumayan banyak menurut saya, artinya minat para karyawan untuk kuliah di ASMI Bekasi cukup tinggi, khususnya di area sekitar Cikarang, Kabupaten Bekasi. Sepanjang kuliah yang saya ikuti, dosen yang mengajar di ASMI Bekasi menurut saya memiliki pendidikan latar belakang yang bagus dan pengalaman sebagai dosen cukup baik. Terbukti saat melakukan pembelajaran di kelas online, kami cukup merasa memahami apa yang disampaikan oleh dosen di ASMI, sehingga mungkin sekitar 80% materi dapat kami terima dengan baik, meskipun kami adalah seorang mahasiswa, seorang karyawan di sebuah perusahaan. Namun untuk mengikuti pembelajaran kuliah yang disampaikan di ASMI Bekasi, menurut saya dapat diterima dan bisa mengikutinya dengan baik. Harapan kami selain menempuh pendidikan D3 manajemen perusahaan, kami dapat melanjutkan program Strata 1 manajemen perusahaan di ASMI Bekasi, yang tentunya dapat ditempuh dalam waktu singkat, karena setelah D3 manajemen perusahaan ini menempuh pendidikan S1, insya Allah dapat dilakukan dalam waktu 1,5 tahun. Artinya di 2025 target saya sudah memiliki gelar sarjana. Nah tentunya ketika kita sudah memiliki gelar sarjana, bagi kita seorang karyawan yang tadinya masih memiliki educational background SMA yang banyak, tentunya kendala untuk mendapatkan kesempatan promosi jabatan yang lebih baik tidak dapat kita ambil dengan alasan pendidikan SMA. Oleh karena itu, setelah kami atau saya menyelesaikan program pendidikan di ASMI, harapan saya di perusahaan kami dapat melakukan promosi terhadap diri saya, dan mungkin juga di perusahaan lain kita dapat melamar pekerjaan di posisi yang lebih baik, karena kita sudah memiliki jenjang pendidikan S1.
Selain untuk kendala promosi jabatan, pendidikan D3 atau S1 juga menjadi, khususnya bagi saya, menjadi kendala ketika saya akan menempuh sertifikasi sebagai HRBP, sertifikat BNSP, yang dimana dipersyaratkan untuk level supervisor up, pendidikan minimal yaitu D3. Oleh karenanya saya sampai dengan saat ini dan sejak peraturan sertifikasi kompetensi HR dan General Affair itu dikeluarkan, saya belum bisa mengambil sertifikat tersebut dengan alasan pendidikan masih SMA. Selain sertifikasi MSDM, juga sertifikasi sebagai seorang ahli K3 umum untuk diposisikan di divisi EHS atau HSE, yaitu Departemen Safety, Health dan Environment. Saya tidak dapat menempuh sertifikasi tersebut karena saya masih berpendidikan SMA, sedangkan persyaratan untuk mengikuti sertifikasi tersebut minimal pendidikan yang dipersyaratkan adalah D3. Oleh karenanya selama 5 tahun ini saya merasa banyak sekali hal-hal yang harusnya dapat saya tempuh untuk menunjang pekerjaan yang saya kerjakan atau bidang yang saya jalani menjadi terhambat karena latar belakang pendidikan saya yang memang belum memenuhi permintaan dari perusahaan maupun lembaga sertifikasi profesi. Oleh karena itu, menurut saya tidak ada kata terlambat, jadi tetap semangat untuk dapat menempuh pendidikan yang lebih tinggi sebagaimana dalam Islam, yaitu pendidikan belajar tidak dapat berhenti selama kita masih hidup, atau thalabul ilma minal mahdi ilal lahdi dan utlubul ilma walau bisin, yaitu belajarlah dari buayan hingga liang lahat dan tuntutlah ilmu walaupun sampai ke negeri Cina. Jadi menurut saya bagi rekan-rekan atau para pendengar sekalian atau yang menonton video saya, tidak ada salahnya untuk terus meningkatkan level pendidikan yang dari jenjang SMA ke D3 atau S1. Semakin cepat dilakukan semakin baik, karena tentunya berdasarkan pengalaman yang saya jalani, merasa menyesal gitu kan jika semakin lama tidak dirubah. Siapa lagi yang merubah nasib kita kalau bukan kita sendiri? Dan bagi yang belum melakukan upgrade pendidikan atau jenjang pendidikan ke D3 atau S1, saran dari saya, Anda dapat mencoba di Akademi Sekretari Manajemen Insulindo Bekasi yang berkampus di Pasar Bersih, Pasar Sentra Hyundai Cikarang, tepatnya di depan ruko Cikarang Cipes Hyundai. Atau Anda dapat membrowsing alamat di Google, ketik Asmi Insulindo Bekasi kampus Cikarang. Atau Anda bisa menghubungi di kolom komentar, nanti saya akan berikan kontak person yang bisa dihubungi untuk melakukan pendaftaran kuliah di Akademi Sekretari Manajemen Insulindo. Yang terakhir adalah saran dari saya bagaimana cara Anda untuk bisa mengikuti pembelajaran di kampus ini dengan baik, yaitu Anda harus bisa membagi waktu. Sepulang bekerja, Anda mesti menyiapkan waktu untuk belajar, mengikuti perkuliahan baik itu offline maupun online.
Dan tentunya Anda juga dapat berkomunikasi jika memang ada kendala terhadap waktu perkuliahan Anda dengan menghubungi dosen terkait tanpa ragu, tanpa malu, untuk mencari solusi bagaimana jika kita punya kendala perkuliahan di ASMI ini. Tentunya seorang dosen Anda tidak perlu khawatir karena seorang dosen pasti memberikan solusi untuk permasalahan Anda dalam hal mengikuti perkuliahan. Jadi jangan Anda pernah terpikir rasa takut bagaimana jika nanti saya memiliki kendala karena berhalangan waktu untuk perkuliahan. Karena mungkin Anda belum pernah mengikuti proses perkuliahan, maka Anda mungkin ada rasa takut atau bagaimana gitu. Anda bisa menghubungi dosennya agar minta diberikan waktu tambahan atau tugas susulan mungkin yang bisa diberikan oleh dosen supaya Anda tetap bisa mengikuti perkuliahan. Dan menurut saya itu yang bisa saya share saat ini. Jadi jika memang Anda memerlukan atau menurut saya tidak ada salahnya, semakin cepat semakin baik Anda bisa merubah diri Anda untuk tidak menyia-nyiakan kesempatan dalam hal jenjang karir pekerjaan Anda jika Anda masih berlatar belakang pendidikan SMA atau SMA SMK sederajat. Itu saja yang mungkin dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih bagi Anda yang sudah mendengar atau menonton video saya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.